Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Nisa dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai manfaat dan penerapan psikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Sebelumnya kita kenalan dulu mengenai bagaimana pengertian biopsikologi. Biopsikologi itu terdiri atau gabungan dari dua kata, yakni biologi dan psikologi. Biologi ini memegang aspek somatis, sedangkan psikologi ini memegang aspek psikis. Lingkup biopsikologi ini memiliki kaitannya dengan sistem hormonal, sistem syaraf, perilaku seksual, dan lain sebagainya terhadap proses mental. Psikologi menjelaskan bahwa ada hubungan antara bagian otak tertentu dengan fungsi psikologis tertentu. Jadi, biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. Lalu, seberapa penting mempelajari biopsikologi? Tentunya penting ya teman-teman, karena biopsikologi ini menitikberatkan pada pendekatan biologi dalam memahami psikologi atau perilaku. Kemudian biopsikologi itu sendiri merupakan cabang ilmu yang pembahasannya berpusat pada fungsi otak. Dan perilaku itu timbul dari pikiran seseorang yang dipengaruhi oleh otak. Kemudian bagaimana penerapan biopsikologi? Kita ambil contoh perilaku candu yang disebabkan oleh hormon dopamin. Kita kenalan dulu mengenai apa itu hormon dopamin. Dopamin adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap sensasi dalam otak kita bersama dengan serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dopamin ini disebut happy hormone. Dopamin ini memiliki kaitan erat dengan motivasi dan hasrat untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Saat kita bahagia, otak kita akan dibanjiri oleh dopamin tanpa peduli itu dilakukan dengan proses yang mudah ataupun yang sulit. Dan bagaimana cara kerja hormon dopamin ini? Jadi hormon ini dibuat oleh otak melalui proses dua langkah. Yang pertama, ia mengubah zat tirosin asam amino menjadi zat yang disebut sebagai dopa, kemudian menjadi dopamin. Tentunya kadar dopamin ini sangat mempengaruhi fungsi dalam tubuh kita ya teman-teman. Tingkat dopaminnya seimbang akan menyebabkan perasaan bahagia serta mampu meningkatkan motivasi dan konsentrasi. Maka dari itu ada baiknya jika hormon dopamin tetap seimbang, karena kekurangan hormon dopamin hanya akan mempengaruhi kinerja fungsi dari tubuh kita. Tapi jika kita kelebihan hormon dopamin, maka itu bisa menimbulkan kerusakan pada otak kita. Adapun dampak yang akan terjadi jika kita kelebihan hormon dopamin, salah satunya yaitu kecanduan. Kecanduan itu bisa karena zat-zat tertentu atau kecanduan yang berupa perilaku karena adanya pelepasan hormon dopamin yang diproduksi oleh otak. Kita ambil contoh narkotika, pornografi, sosial media, entertainment, ya seperti aplikasi Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, Netflix, Wattpad, dan lain sebagainya. Kemudian konten-konten di YouTube seperti prank, konten-konten yang kurang bermanfaat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, kenapa sih hormon dopamin itu bisa membuat otak kita rusak? Jadi ya teman-teman, hormon dopamin ini kan terjadinya pada otak bagian depan dari otak kita. Saat hormon dopamin ini dikeluarkan secara terus-menerus, dia akan kehilangan fungsinya dalam mengontrol kadar yang seimbangnya, gitu. Kadar yang seharusnya dia keluarkan, dia akan kehilangan kontrolnya, yang dimana jika hormon ini dikeluarkan secara terus-menerus akan menekan otak bagian depan kita, sehingga otak kita tuh karena kita terus-menerus mengeluarkan hormon dopamin, sehingga otak bagian depan kita itu tertekan oleh hormon dopamin. Hormon dopaminnya itu kehilangan kontrol, menjadikan otak bagian depan kita itu akan semakin kecil teman-teman. Dan di situ timbullah yang namanya kerusakan pada otak kita yang disebabkan oleh hormon dopamin. Jadi gimana nih biar kita nggak kelebihan hormon dopamin yang bisa menyebabkan kecanduan?
Jadi yang pertama kita harus menghindari gangguan dan memperbaiki fokus. Yang kedua, kita harus menghindari dopamine hit seperti entertainment, pornografi, social media, dan lain sebagainya. Lalu biarkan diri kita bosan tanpa adanya dopamine hit. Jadi manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku itu apa? Yang bisa saya ambil dari contoh tadi ya teman-teman. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa perilaku berkaitan dengan susunan syaraf pada otak kita, di mana jika kita kelebihan hormon dopamin, itu mampu merusak otak kita gitu. Lalu jika otak kita rusak dan hormon kehilangan kendalinya dalam mengeluarkan hormonnya gitu, itu mampu menimbulkan perilaku yang namanya kecanduan. Kemudian dari contoh tadi juga bisa kita ambil bahwa memperbaiki perilaku itu menurut konsep biopsikologi itu sendiri dengan solusi dopamine detox. Nah, di situ kita bisa mengurangi dopamine hit, membuat diri kita merasa bosan, dan jadi mungkin hanya segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.